Halo mitra bisnis, perkenalkan nama saya Hendrayana, manajer divisi produk PT Global Idea Nusantara. Kali ini saya akan memperkenalkan Anda pada sebuah peluang perencanaan masa depan yang aman, pasti, dan sangat menguntungkan. Hutan tanaman jabon, deposito, dan proteksi masa depan. Tahukah Anda bahwa pohon saat ini sangat berharga? Nah, izinkan saya membawa Anda ke sebuah fakta yang terjadi saat ini di negara kita dan di dunia. Badan Dunia FAO mengestimasikan bahwa sekitar 13 juta hektar hutan alam di seluruh dunia hilang setiap tahunnya. Hutan Borneo yang tadinya begitu lebat, saat ini sekian menggundul ya, Bapak Ibu. Bisa kita lihat sejak tahun 1950 hingga 2010 saja, hutan ini sudah semakin habis. Sehingga, sebagai langkah untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang berdampak pada global warming, pemanasan bumi, Badan Dunia membentuk sebuah framework yang dinamakan REDD+. Mitra bisnis, sadarkah Anda bahwa saat ini, kian hari suhu bumi kian memanas? Ya, contohnya, saya hidup di daerah Bandung. Di tahun 1990, kalau kita ngobrol waktu zaman sekolahan dulu, itu masih ada asap-asapnya loh. Ya, seperti itu, kayak berasap ya kalau kita berbicara di pagi hari. Tapi saat ini sudah tidak lagi. Bahkan suhu udara Bandung saat ini sama saja dengan suhu udara Jakarta. Sehingga kita sama-sama akui memang ada sebuah perubahan pemanasan suhu bumi. Sehingga ini menjadi concern yang sangat utama bagi dunia. Apa yang dimaksud dengan REDD+? REDD+ adalah singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, yaitu sebuah langkah oleh Badan Dunia untuk mengurangi polusi karbon emisi CO2 dari penebangan dan pengerusakan hutan di negara-negara berkembang. Mengapa negara-negara berkembang? Tentunya hanya negara-negara berkembanglah yang saat ini yang masih memiliki hutan alam. Mengapa dunia butuh REDD+? Kerusakan hutan tropis ditambah dengan kegiatan di sektor transportasi menghasilkan emisi di udara yang tak terkendali. Apabila pengerusakan hutan tidak diatasi, maka perubahan iklim bumi yang kian memanas tidak dapat dihindari. Setengah kehidupan di bumi berada pada hutan tropis dan memiliki fungsi sangat vital bagi bumi seperti menghasilkan hujan, mendinginkan suhu bumi. 1,4 miliar manusia sangat bergantung kehidupan kepada hutan tropis. Bagaimana REDD+ bekerja? Negara industri maju, selain mengurangi polusinya, melalui REDD+, mereka membayar negara berkembang untuk memelihara hutannya agar tetap lestari. Karena biasanya di negara berkembang, hutan hanya akan memiliki nilai ekonomi apabila ditebang dan kayunya diperdagangkan. Faktanya, areal sebesar lapangan sepak bola pada hutan tropis hilang setiap 4 detik. Jika tidak diatasi, ini akan terus terjadi untuk memenuhi kebutuhan dunia akan bahan baku kayu, daging sapi, palawija, dan minyak kelapa sawit. Siapa yang disupport REDD+? Negara-negara yang terus menurunkan emisi dari pengerusakan hutan, plus negara yang mengembangkan untuk memperluas area hutan dan memelihara melestarikan hutan mereka secara konsisten. Berapa anggaran REDD+? Untuk menekan pengerusakan hutan hingga 50% pada tahun 2020, REDD+ menganggarkan finansial sebesar 38 miliar US dollar. Wow, suku angka yang sangat besar bukan? Apa respon pemerintah Republik Indonesia akan hal ini? Silakan simak video pidato Presiden berikut ini. In 2010, we signed a letter of intent with the government of Norway to cut emission by reducing deforestation
and forest degradation. This is known as REDD+, a concept that was launched in Bali in 2007. In May this year, I instituted a 2-year moratorium on new licenses to exploit natural primary forests and all peatlands. About 2 weeks ago, I signed a decree outlining more than 70 self-funded government programs. This is a demonstration of our commitment to reduce by 26% our projected emission in 2020 under a business as usual scenario. At the same time, we are mainstreaming all this perspective and commitment into special development framework. Our endeavors to effectively protect the environment are reflected in a special 15-year master plan to accelerate and expand our economic development. This means that sustainable development is part and parcel of our effort to boost Indonesia's economy so that it will become the 12th largest economy by 2025. This meeting is of great value of Indonesia. Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kayu, energi melalui program hutan lestari dengan REDD+ merupakan bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk menempatkan ekonomi Indonesia pada posisi 12 terbaik secara global pada tahun 2025. Nah, mitra bisnis, jika menyimak video ini, kita bisa melihat bahwa konsentrasi pemerintah saat ini adalah melindungi hutan untuk tetap lestari. Untuk apa? Diperkirakan 2025 Indonesia ini akan menjadi negara yang memiliki ekonomi terbaik dunia hanya dengan memelihara hutan saja. Luar biasa ya. Mari kita simak video dari pakar lingkungan kita, Bapak Emil Salim. Apabila Indonesia berhasil memelihara hutannya sehingga berhasil menampung menyerap karbon, maka pelaksanaan tugas hutan Indonesia menyerap karbon itu kini dapat memperoleh imbalan keuangan. Tadinya tidak demikian. Tadinya hutan Indonesia menyerap karbon dianggap sudah sebagai suatu hal yang gratis. Sekarang, karena hutan semakin langka di dunia, sementara pencemaran karbon semakin naik akibat pencemaran industri, pencemaran energi, dan sebagainya, maka fungsi hutan menyerap karbon mempunyai nilai yang dapat diganti dengan uang. Hutan tropis Indonesia sekarang karena menyerap karbon memperoleh hak imbalan dari masyarakat dunia. Di masa lalu, pembangunan adalah eksploitasi hutan, merubah hutan, menebang hutan untuk memperoleh tanah bagi perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Sekarang kita balik. Pendapatan, penerimaan disertai dengan melestarikan hutan, memperkaya fungsi hutan, menyerap karbon. Nah, mitra bisnis, dengan Anda menyimak video dari Bapak Emil Salim tadi, Anda bisa mendapatkan kesimpulan bahwa saat ini akan ada sebuah perubahan tren bisnis, ya, sehingga berakibat kepada munculnya tren bisnis baru di bidang kehutanan. Sebagai langkah konkret dari pemerintah, mari kita simak video berikut ini. Pak Presiden sudah mencanangkan pada 3 tahun yang lalu bahwa Indonesia akan menurunkan emisinya oleh kemampuan kita sendiri sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020. Bahkan bisa 41% kalau dengan dukungan dunia internasional. Yang pertama, melalui Kementerian Kehutanan, tadi itu program kita stop penebangan. Izin-izin baru tebang pohon stop dulu.
Kedua, lahan gambut berapapun dalamnya, stop. Tidak boleh lagi kita konversi. Tidak boleh lagi kita alih fungsikan. Karena gambut ini akan memberikan emisi yang tinggi. Yang kedua, melakukan penanaman, ya, mitigasi, adaptasi, penanaman besar-besaran. Alhamdulillah sekarang mobilitas sektor yang lain, budaya menanam sudah mendapat sambutan luar biasa. Yang berikutnya, kita mengembangkan industri kayu tetap harus dikembangkan karena butuh kita. Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman. Jadi kalau dulu menebang dulu untuk industri, sekarang tidak. Industri harus menanam dahulu. Nah, Menteri Kehutanan menyatakan bahwa pemerintah sejalan dengan REDD+ dengan menghentikan semua jenis penebangan hutan, tidak lagi memberikan izin hak pengelolaan hutan atau HPH, memperbaiki hutan dengan melakukan penanaman kembali dalam skala nasional dan dalam jumlah yang sangat besar, dan menggalakkan hutan tanaman untuk mensuplai industri, yaitu tanam dulu baru tebang. Nah, di sini adalah peluangnya. Apa dampak pada industri kayu? Dengan langkanya bahan baku kayu akibat perubahan kebijakan pemerintah, tentunya berdampak pada peningkatan harga pasar kayu yang merupakan peluang bisnis yang potensial untuk dapat mengembangkan hutan tanaman sebagai bahan baku industri. Faktanya, kebutuhan bahan baku industri kayu setiap tahun saat ini mencapai 72 juta meter kubik. Sementara, kapasitas suplai dari hutan alam dan hutan tanaman yang legal hanya mencapai 38 juta meter kubik, sehingga setiap tahun terjadi minus supply hingga 34 juta meter kubik. Nah, mitra bisnis, kalau kita melihat hal ini, berarti bisnis ini sangat potensi. Ya. Fakta yang berikutnya adalah dari sebuah hasil survei melansir bahwa 5 kabupaten di Jawa Barat, industri perkayuan yang ada hanya mampu memenuhi 15,60% kapasitas produksinya diakibatkan kekurangan bahan baku kayu. Nah, sehingga Global Media Nusantara melihat ini sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan hutan tanaman. Hutan tanaman memiliki potensi bisnis yang sangat besar di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun tidak semua orang merasa yakin memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha di bidang hutan dan perkebunan karena memiliki tantangan dan risiko. Tantangan dan risiko dalam berinvestasi menanam pohon. Proses legalitas lahan memerlukan ketelitian dan keahlian di bidang hukum dan pertanahan untuk menemukan lahan yang legal dan tidak bermasalah. Pemilihan lahan yang ideal membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam mengukur kesuburan tanah dan ekosistem. Karena salah memilih lahan berakibat pada target pertumbuhan pohon. Penanaman dibutuhkan cara khusus dan pengalaman dalam memperlakukan tanaman pohon karena salah perlakuan berakibat pada pertumbuhan. Pemeliharaan untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan intensitas kerja yang intensif, sehingga membutuhkan permodalan dan manajemen kerja yang terkontrol. Manajemen sosial, hal yang paling sangat menentukan keberhasilan adalah mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat. Mitra bisnis, beragam tantangan dan risiko tersebut mengakibatkan banyak pihak sungkan menjalankan bisnis ini. Oleh karena itu, Aegis hadir memberikan solusi untuk Anda menjawab tantangan dan risiko berinvestasi menanam pohon. Aegis International Green Investment System adalah penyedia jasa penanaman pohon yang profesional. Lahan Aegis sebagian besar berada di Jawa Barat dengan posisi strategis mendekati industri yang membutuhkan bahan baku kayu, sehingga mempermudah proses distribusi panen. Klaster Aegis terdapat di wilayah Cianjur, Garut, dan Sumedang, yang merupakan lahan-lahan yang sangat berpotensi karena terkenal dengan kesuburan tanahnya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu klaster kita yang berada di Wado, Desa Ganjaresik, Sumedang. Hutan tanaman Aegis deposito masa depan menguntungkan.
Dimulai dari pembibitan jabon Aegis. Biji spora jabon diambil dari indukan yang matang pohon jabon berusia puluhan tahun. Ini adalah persemaian bibit jabon usia 1-4 minggu. Kemudian dilakukan pembesaran, dipindahkan kepada polybag kecil. Ini adalah bibit-bibit pilihan. Ini adalah tempat pembesaran bibit jabon usia 4-5 bulan, tinggi rata-rata 30 cm, siap tanam. Pengadaan lahan dan standarisasi lahan. Setiap lahan Aegis selalu dilakukan pengukuran kualitas lahan untuk mengetahui tindakan pemupukan yang tepat. Ini adalah proses pemetaan lahan